aplikasi apa ya? Oke, jadi yang teman-teman lihat saat ini itu adalah aplikasi Science. Iya, Science atau Psychological Companion. Sebuah aplikasi pendamping kesehatan mental yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan pengguna dalam satu sistem. Kok bisa sih kepikiran untuk bikin aplikasi ini? Karena kini masalah kesehatan mental bukan persoalan yang sederhana lagi, melainkan sudah memerlukan perhatian yang lebih serius dari semua masyarakat. Terlebih, bukan hanya remaja yang rentan mengalami permasalahan kesehatan mental, tetapi juga individu pada usia produktif. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga profesional, tingginya biaya konsultasi, serta kesenjangan akses layanan kesehatan mental di berbagai wilayah membuat masalah ini sulit untuk diatasi. Alhasil, hal ini akan berdampak pada terhambatnya proses belajar dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, Science hadir sebagai solusi yang dapat mendampingi para masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan mempermudah akses layanan kesehatan mental kepada masyarakat. Namun, pastinya sebuah aplikasi pasti nggak akan lengkap kalau nggak ada namanya fitur-fitur yang bisa menjawab semua kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, Science dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menjaga kesehatan mentalnya. Seluruh fitur tersebut dikembangkan menggunakan pendekatan User-Centered Design atau UCD yang menempatkan kebutuhan, tujuan, dan pengalaman pengguna sebagai dasar dalam proses perancangan, sehingga fitur yang disediakan bisa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Adapun fitur-fitur yang dihadirkan dalam Science antara lain, fitur yang pertama adalah fitur AI Companion. Fitur ini dihadirkan untuk memberikan dukungan percakapan yang bersifat non-judgmental, sehingga pengguna dapat dengan leluasa menceritakan seluruh keluh kesahnya. Contohnya adalah persona kita seperti Radit, siswa yang baru lulus SMA dan merasa gagal dibandingkan dengan teman sebaya, dan juga kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya kepada orang lain. Ada juga Bu Endang, seorang ibu rumah tangga yang kesepian akibat berkurangnya interaksi sosial dan juga kurangnya dukungan emosional. Fitur ini dapat menjadi ruang yang aman bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan, merefleksikan kondisi yang sedang dialami, serta memperoleh dukungan awal sebelum mencari bantuan lebih lanjut dari orang terdekat ataupun tenaga profesional. Oke, untuk fitur yang kedua, fitur consultation. Fitur ini dihadirkan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses layanan psikolog profesional kapan saja dan di mana saja. Contohnya seperti Bu Rini, seorang ibu rumah tangga yang sedang dihadapkan oleh tekanan finansial dan keterbatasan waktu untuk merawat diri sendiri setelah ditinggalkan oleh pasangannya. Melalui fitur ini, beliau mampu mencari bantuan profesional dengan lebih fleksibel, sembari menjalankan aktivitas hari-harinya. fitur yang ketiga adalah fitur terapi session journal. Fitur ini difungsikan untuk mendokumentasikan perkembangan terapi dan juga memberikan pengingat kepada pengguna terkait sesi terapi maupun aktivitas perawatan diri lainnya di tengah kesibukannya sehari-hari. Contohnya, seperti Pak Hendra yang kerap kesulitan dalam menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan juga kebutuhan dirinya sendiri, sehingga beliau sangat memerlukan aplikasi ini agar dia dapat tetap ingat untuk menjalani jadwal terapi dan aktivitas perawatan dirinya tersebut. Fitur yang keempat yaitu fitur Mental Health Check Test. Fitur ini bertujuan untuk memberikan refleksi ataupun gambaran awal terhadap kondisi mental yang dirasakan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengenali gejala awal gangguan mental. Contohnya seperti Fajar yang sedang mengalami ketidakpastian akan masa depannya, tekanan hidupnya, dan keraguan terhadap kondisi mental yang sedang Fajar alami. Ia sangat membutuhkan fitur ini agar mengetahui kondisi kesehatan mentalnya saat ini dan memperoleh penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya Fajar. Tapi emangnya kita udah bisa ya coba aplikasinya? Atau mungkin udah ada yang kepikiran untuk download aplikasi Science ini? Jawabannya tentu saja belum ya teman-teman. Namun, pada tahap ini kami telah mengembangkan sebuah prototipe yang dapat memberikan gambaran awal dari aplikasi Science yang akan dikembangkan nantinya. Prototipe tersebut kemudian telah kami ujikan kepada 30 responden melalui Google Form.
Responden ini merupakan target user kami dari kelompok usia 15 sampai 54 tahun. Uji coba ini kami lakukan untuk mengevaluasi kualitas desain dan pengalaman pengguna yang ditawarkan oleh aplikasi Scion. Tidak hanya itu, evaluasi ini juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana prototipe yang dirancang telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari user kita. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Misalnya, Golden Rules, teori Gestalt, penggunaan warna, tipografi, elemen antarmuka, icon, dan visual. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah kami dapatkan melalui responden pada Google Form, diketahui ternyata prototipe aplikasi Scion telah memenuhi prinsip-prinsip Golden Rules. Misalnya, prinsip yang pertama yaitu strive for consistency, yang telah diterapkan melalui penggunaan warna, tipografi, tata letak, dan gaya icon yang konsisten pada setiap halaman. Para responden di Google Form kemarin menyetujui akan pernyataan konsistensi pada penggunaan warna, tipografi, tata letak, dan gaya icon di setiap halaman pada aplikasi Scion. Kemudian yang kedua yaitu prinsip SIG Universal Usability, juga diwujudkan melalui antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok pengguna. Tidak hanya itu, dalam aplikasi Scion juga terdapat banyak sekali fungsionalitas yang mudah diakses oleh user kita, sehingga user kita tidak bingung untuk mencari fitur-fitur yang mereka inginkan. Para responden juga menyetujui bahwa mereka mudah memahami aplikasi Scion ini. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip over-informative feedback telah diterapkan melalui pemberian notifikasi dan pesan yang menjelaskan hasil dari tindakan pengguna. Misalnya, ketika pengguna sudah melakukan check-in, maka ada muncul pesan notifikasi bahwa check-in telah dilakukan dan menunjukkan status check-in mereka pada hari ini. Nah, para responden kebanyakan juga setuju dengan pernyataan ini, di mana pemberian notifikasi dan pesan berguna untuk menjelaskan hasil dari tindakan aksi yang dilakukan oleh user kita. Selain itu juga, aplikasi Scion memenuhi prinsip-prinsip Golden Rules lainnya, seperti design dialog to your closure, prevent errors, permits of easy reversal of actions, support internal locus of control, dan reduce short-term memory load. Prinsip-prinsip ini ditemui melalui alur interaksi yang jelas, fitur konfirmasi tindakan, navigasi yang mudah, serta penyajian informasi yang terstruktur dan mudah dipahami bagi user kita. Nah, di sisi lain, prototipe ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip Gestalt, di mana prinsip-prinsip Gestalt ini ditunjukkan melalui tata letak yang membantu pengguna memahami hubungan antar fitur dengan lebih mudah. Selain itu, pemilihan warna, tipografi, icon, dan elemen visual memperoleh tanggapan positif dari responden kita karena dianggap nyaman dipandang, mudah dipahami, serta mampu mendukung tujuan aplikasi sebagai platform pendamping kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa prototipe aplikasi Scion telah memiliki rancangan yang sesuai kebutuhan dari user kita, serta memenuhi aspek usability dan desain visual. Aplikasi Scion bisa dikatakan layak untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi nyata melalui hasil evaluasi ini. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran, bagaimana sih aplikasi Scion tampilannya? Bagaimana prinsip-prinsip yang tadi aku sebutkan, yaitu Golden Rules, teori Gestalt, dan lain sebagainya itu diterapkan pada aplikasi Scion. Mungkin secara sekilas aku akan tunjukkan kepada teman-teman. Mungkin di sini tidak begitu kelihatan, tetapi dari segi tampilan layar dan segi fungsionalitas yang diuji, para responden kita memberikan tanggapan yang positif. Dan
mereka juga mudah untuk memahami setiap alur yang ada pada prototipe aplikasi Sayon ini. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada nungguin nih, kapan sih aplikasi Sayon ini rilis? Supaya teman-teman juga bisa ikut mengikuti coba aplikasi ini. Nah, ditunggu saja update dari perkembangan aplikasi Sayon ini. Sampai ketemu di lain waktu. Sekian introduction mengenai aplikasi Sayon. Bye-bye. Love and peace. Thank you, Sayan. Halo. Aduh. Aduh.